Pada malam hari ini Pak Asep Ridwan Lubis dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, akan sharing ke kita bagaimana entrepreneur di dunia digital, atau kita sering dengar sebagai entrepreneur 4.0 ya. Ini adalah perkenalan dari saya. Ya, saya sehari-hari aktif di UPI sebagai pengajar, tenaga pengajar di bidang kewirausahaan, ya, kewirausahaan, pajak, dan mengampu matematika ekonomi juga. Saya senang sekali di sini diberikan ruang dan waktu untuk kita bertukar pendapat. Mungkin nanti kita akan banyak untuk berinteraksi, gitu ya, sehingga hazanah pemahaman kita terhadap bisnis ya tidak hanya berpandangan hanya di satu sisi saja atau di masa sekarang saja. Saya mengambil topik entrepreneur 4.0 gitu ya. Entrepreneur itu asal katanya dari Prancis, dari bahasa Inggris juga bisa diartikan sebagai orang yang berani mengambil resiko, risk taker. Dan 4.0 ini adalah salah satu kata yang apa namanya urutan dari 1, 2, 3, 4 yang merujuk kepada perkembangan zaman, ya, perkembangan zaman digital 4.0 ini. Nah, di sini ada beberapa kriteria bagi seorang yang ingin disebut entrepreneur. Yang pertama adalah memiliki bisnis. Nah, memiliki bisnis ini bisa kita bergabung dengan orang yang sudah punya bisnis atau memang kita punya brandnya sendiri gitu ya. Dan ketika kita misalkan mengurus bisnis itu kita tidak akan lepas dari ketidakpastian dan resiko. Nah, salah satu upaya untuk kita mengurangi ketidakpastian dan resiko itu adalah membentuk sebuah sistem atau membentuk sebuah perkumpulan ekosistem seperti ini. Sehingga apabila ada masalah atau perhitungan-perhitungan yang belum kita pikirkan, ya, peluang-peluang kegagalan itu bisa di-sharing. Apa yang membedakan sekarang dengan zaman-zaman sebelumnya atau industri 4.0 dengan sebelumnya. Nah, di sini tonggaknya adalah internet. Internet itu dipoles oleh jaringan. Jaringan semakin hari kita semakin cepat, semakin bagus, yang artinya kehidupan pun, proses bisnis pun akan semakin kompetitif, ya, akan semakin kompetitif. Produk-produk yang biasa saja akan lewat, akan tidak masuk pasar. Sekarang pasar itu sangat murah gitu untuk teknologi-teknologi canggih, ya. Beberapa perusahaan Indonesia sudah menyadari, ya, dengan kita kalau misalkan berbisnis dengan cara-cara biasa itu kita akan tertinggal. Dan beberapa perusahaan startup di sini itu sudah relatif dominan menerapkan teknologi-teknologi tadi, sehingga ya kita kadang aneh, iya si Gojek ini si Gojek ini dari mana dapat duitnya bisa ngasih gratis biaya pengantaran, terus Tokopedia gratis ongkir, dan lain sebagainya. Nah, ternyata bisnisnya itu bukan di balik permukaan ini, tapi di sisi yang lain itu. Si Gojek ini dari mana dapat ini. Nanti kita bahas di model bisnis gitu ya. Nah, makanya perusahaan ini dijuluki dengan unicorn-nya Indonesia, di mana mereka perusahaannya bernilai 10 miliar dolar, ya. 10 miliar dolar itu dalam waktu relatif yang sangat singkat, 10 sampai 15 tahun di ininya. Nah, kita bagusnya ini nanti OneFingo ini menerapkan gitu ya, menerapkan bagaimana pendekatan startup untuk grab pasar begitu masif dalam waktu yang cepat gitu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ternyata untuk menerapkan konsep-konsep startup itu tidak harus di perusahaan yang memproduksi teknologi, tidak harus, bahkan di
istilahnya di warung Bapak Ibu atau di warung Bro NC semua itu bisa diterapkan dengan cara startup gitu, dengan sederhana memasang kasir online, kita bisa memantau penjualan dari manapun. Nah, itu sudah termasuk cara-cara yang dipakai oleh startup. Nah, sekarang model bisnis itu apa? Model bisnis itu adalah bagaimana kita cuan gitu. Sederhana itu, bagaimana kita menghasilkan uang dari produk dan servis kita. Menukarkan atau menghasilkan uang dari produk itu kita tidak harus selalu dengan cara berjualan, tidak itu. Salah satu perusahaan yang menerapkan add-on ini adalah AirAsia yang tiketnya bisa dijual relatif murah gitu ya, relatif murah. Nah, logiknya ketika konsumen sudah duduk di pesawat gitu ya, dia kalau lapar itu ya pasti pesan gitu. Nah, artinya di sana ada penambahan biaya, entah itu dari makanan yang dia pesan, bagasi yang ditambahkan kapasitasnya gitu ya, atau dari asuransinya dan lain sebagainya. Nah, nggak apa-apa lah, produk pertama itu dijual dengan murah, tetapi ada fitur-fitur produk lain. Nggak apa-apa lah, misalnya ATP-nya itu harganya relatif murah, tapi spare part-nya mahal gitu. Nah, seperti itu add-on itu caranya. Terus yang kedua itu crowdfunding. Crowdfunding itu artinya, nah, saya mencontohkan di sini kasus kitabisa.com ya. Kitabisa.com itu adalah project di mana ketika misalkan ada project, nih Sahnaz lawan lupus. Nah, uang ini Bro Ensis 59 juta ini milik Kitabisa atau milik masyarakat? Ya milik masyarakat ya. Milik masyarakat. Di ketentuan perusahaannya itu ada fee untuk Kitabisa dan lain sebagainya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, di sanalah mulai menghasilkan uang, nge-generate. Ini tidak harus menjual produk, tapi menjual platform untuk orang-orang menyumbang gitu. Crowdfunding padanannya ada juga crowdsourcing. Kalau crowdfunding lebih ke pengumpulan dana, kalau crowdsourcing lebih ke pengumpulan sumber manusianya gitu. Seperti relawan-relawan itu memakai model bisnis sebenarnya. Misalkan ada relawan COVID itu tanpa dibayar tapi hanya dengan benar-benar dari hati nurani itu bisa menggerakkan gitu, bisa menjadi relawan di rumah sakit ini gitu. Ini. Nah, itu bagi salah satu pihak itu sangat-sangat menguntungkan karena kita tidak usah membayar pekerja gitu. Seperti itu. Digitalisasi. Yang paling hits adalah Facebook. Facebook adalah bentuk digitalisasi dari album kenangan kita. Nah, e-commerce seperti kita Tokopedia dan lain sebagainya tadi menjual secara online, nanti ada produk dari OneVingo itu bisa diterapkan e-commerce itu, diposting di sosial media Bapak Ibu, terus misalkan ada platform yang lainnya. Nah, terus freemium itu digratiskan dulu gitu. Biar mereka mencoba dulu produk ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang lebih suka produknya baru bayar. Misal di Canva itu banyak yang gratis template-nya. Tapi ketika misalnya seperti saya nih, wah ini bagus nih, ini template-nya bagus, di bawahnya ada tanda dolar. Nah, itu silakan bayar $1 untuk menggunakan template itu. Nah, subscription itu Netflix misalnya. Netflix itu tidak menjual filenya, hanya menjual aksesnya. Itu sangat murah sekali karena tidak harus ada berpindahnya kepemilikan, hanya untuk mengakses saja gitu. Tapi murah itu dikeluarkan secara rutin gitu. Misalnya cuma 200.000 sebulan, tapi itu minimal harus setahun. Jadi setahunnya itu 2.400.000 dari satu user gitu kali untuk jutaan user. Nah, seperti itu insight dari saya. Syukur lengkap tersampaikan semuanya, walaupun hanya sekilas-sekilas saja. Silakan, mungkin saya kembalikan ke Bro Arman untuk dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bro Asep, menarik sekali ya penjelasannya, membuka mata kita bagaimana perjalanan revolusi industri sebenarnya dari 1.0 sampai 4.0 itu impact-nya juga bagaimana cara kita berbisnis gitu ya. Mungkin nanti lain waktu kita bisa lebih detail lagi, mungkin bahas, nggak tahu, mungkin yang kepikiran di saya adalah bisnis model Canvas, itu menarik banget.
gimana kita bisa tadi kan saya tangkap kebanyakan kita bisnis itu lebih masih kepikiran saya mau jualan apa nih gitu kan, tapi sebenarnya betul. banyak banget hal-hal yang bisa dijadikan bisnis, nggak sekedar jualan gitu.